Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Ma'ad bin Nudar bin Nutur bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahar bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Catat teman-teman semua, judul materi kita apa ya? Obat ya. Oke, konsep di sini yang mau kita bahas adalah obat. Apa sih yang bisa kita jadikan obat selain daripada hal-hal yang mungkin nampak saja di mata kita? Iya, saya teknik sipil, masih ada yang nanya. Saya teknik sipil, saya tegaskan sekali lagi ya. Kita bahas obat teman-teman semua. Apa sih obat di dalam kehidupan kita? Nggak hanya obat fisik, obat mungkin obat-obat fisik yang diberikan dokter itu ya bisa lah insya Allah mengobati ya. Itu dengan usilah dokter dan atas izin Allah. Tapi kalau obat hati apa sih? Nah di sini kita bakalan bahas tentang obat hati. Obat dari segala penyakit sebenarnya. Kata para ulama, obat dari segala penyakit, baik itu fisik, mental, segala macam itu ternyata ada. Apa obatnya? Yaitu Al-Quran. Kata para ulama, Al-Quran itu bisa jadi obat teman-teman semua. Ternyata nggak hanya obat hati, tapi juga obat fisik. Jadi kalau misalnya kita lagi capek, lemes banget, kita baca Al-Quran, insya Allah bisa ngantuk. Itu yang mungkin imannya lagi capek gitu kan. Tapi habis itu semangat lagi. Coba deh teman-teman semua buka surah Yunus ayat 57. Di situ Allah Subhanahu wa taala udah posting sebuah ayat. Surah Yunus ayat 57 yang saya bacakan di mukadimah tadi. Kata Allah apa? Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Allah panggil di sini dengan ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran ini benar asal daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Allah? Syifa'un lima fis sudur. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, Allah udah bilang bahwasanya Allah itu udah menurunkan Al-Quran sebagai pelajaran, kemudian juga bisa menjadi syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh. Teman-teman bedakan ya antara syifa dan wada. Dawa, wada. Dawa. Oke, bedakan antara dua itu ya. Kalau syifa itu penyembuh dan pasti sembuh. Oke, makanya Allah bilang di sini penyembuh bagi setiap penyakit, bagi penyakit yang ada di dalam dada. Jadi kalau kata-kata dan kalimatnya itu syifa, itu udah pasti sembuh. Ya udah, berarti kalau misalnya kita sakit nggak usah ke dokter lagi, baca aja Al-Quran. Nah, pentingnya kita memahami agama secara syumul, secara utuh teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman luka, robek, masa berdarah-berdarah baca Quran tiba-tiba sembuh? Enggak lah. Harus ada ikhtiar, kita ke dokter, dijahit, disembuhkan. Nah, habis itu barulah kita baca doa, baca Quran. Dengan rahmat Quran dan berkah Quran, ya sakitnya berkurang lah ibaratnya. Cuman kalau misal berdarah, habis kecelakaan motor, langsung baca Quran di lokasi. Nggak bisa. Oke? Nah, di sini dikatakan bahwasanya penyakit, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Para ulama juga mengatakan bahwasanya
Al-Quran itu sebenarnya nggak hanya menjadi obat bagi hati, tapi juga bisa fisik segala macam. Nah teman-teman semua, penyakit yang ada di dalam hati itu biasanya apa aja sih? Penyakit hati, penyakit jiwa, terus kemudian perasaan-perasaan yang tidak nyaman, galau, pikiran yang tidak tenang, overthinking, itu penyakit yang ada di dalam dada biasanya kan ya, yang ada di dalam tubuh kita. Overthinking lah ibaratnya. Kalau penyakit anak muda di zaman sekarang, itu overthinking is number one. Come on bro, no, ngapain overthinking? Saya ngomong doang, padahal saya juga overthinking sebenarnya. Saya jujur sering banget overthinking. Saya pernah mengalami overthinking yang dimana saya tuh sampai ke level anxiety. Tahu nggak anxiety itu apa? Anxiety itu kayak sakit semua badan gara-gara memikirkan hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Iya kan? Saya pernah berada di posisi itu. Saya memikirkan apa waktu itu? Saya baru lulus. Tahun kemarin saya lulus kuliah kan, alhamdulillah. Terus kemudian beberapa saat itu sempat saya buka ya ke teman-teman semua. Saya seminggu pernah nggak megang Al-Quran waktu itu. Karena memang disibukkan dengan hal-hal duniawi. Saya ngisi di sini. Dan saya nggak megang Al-Quran. Sampai teman-teman semua, cara Allah menegur seseorang itu dengan yang paling keren itu adalah memberikan rasa kesedihan di dalam hati seseorang tersebut. Bukan negur langsung gitu. Woi baca Quran enggak. Cuman Allah titipkan rasa sedih dalam hati saya kemarin tuh seminggu. Terus kemudian dalam waktu sebulan saya sedih. Ya Allah ini kenapa? Kok saya sedih terus ya? Terus memikirkan hal-hal masa depan yang nggak seharusnya kita pikirkan. Saya waktu itu overthinking banget. Ya Allah besok mau makan apa? Terus besok mau kerja apa? Terus nanti kalau misalnya habis nikah, saya tinggal di mana? Mau hidupin keluarga bagaimana? Nanti orang tua bagaimana? Segala macam itu saya pikirkan. Kan itu sebenarnya itu kan tanggung jawab Allah ya. Itu adalah apa ya? Ketetapan yang udah Allah tetapkan sebenarnya. Tapi saya memikirkan tersebut. Makanya ada quote saya bilang arih nafsak minat takbir. Ya udah janganlah capek-capek memikirkan sesuatu yang memang itu adalah tugasnya Allah, haknya Allah. Kita nggak layak memikirkan sesuatu yang memang itu kerjanya Allah ibaratnya gitu loh. Allah yang punya kuasa terhadap hal tersebut, kita nggak layak memikirkan. Termasuk masa depan. Kalau misalnya kita ragu terhadap masa depan, itu ada bermain wasyawisu syaitan. Itu adalah godaan daripada syaitan yang terkutuk. Jadi kalau misalnya kita overthinking, memikirkan hal-hal di masa depan yang mungkin kita nggak tahu apapun yang akan terjadi, itu adalah bukan dari Allah, itu dari kita dan dari syaitan. Nah, saya sadarnya waktu itu bahwasanya Al-Quran saya di lemari, bukan di lemari, di meja itu udah agak berdebu dikit. Saya bilang, wow, saya kaget seminggu udah berdebu kayak gini. Langsung saya peluk Qurannya. Kan saya merasakan Al-Quran itu adalah sahabat saya. Kalau misalnya saya nggak ada sahabat di dunia, ya saya punya Al-Quran. Al-Quran kemana-mana nemenin saya. Dan bukan hanya di dunia, dia nemenin di dalam kubur juga. Teman-teman tahu bahwasanya kita menghafal kalau kita membaca surah Al-Mulk setiap malam, itu kita terbebas dari azab kubur. Bayangkan satu surah Al-Mulk doang udah bisa membebaskan, apalagi kita baca semuanya, hafal semuanya Al-Quran. Iya enggak? Itu baru satu surah Al-Mulk. Bagaimana misalnya kita hafal surah Ar-Rahman, hafal surah Al-Baqarah, hafal juz 30, dan hafal surah-surah yang lainnya, itu makin kuat lah backingan kita nanti di alam kubur. Kalau misalnya malaikat mau menghukum kita, ayat-ayat tersebutlah yang maju ke hadapan malaikat dan meminta kepada Allah untuk tidak mengazab orang yang pembaca dan penghafalnya. Itu saya sadari kemarin tuh. Saya peluk Al-Quran, saya nangis. Sumpah itu nangis. Ya Allah, di Al-Quran ini udah satu berdebu. Ya Allah, saya gini-gini Al-Quran saya peluk. Ya Allah, ya Allah. Karena saya merasakan nikmatnya untuk membaca Al-Quran ya. Mungkin teman-teman kalau udah sampai ke taraf nikmat membaca Al-Quran, itu bahkan nggak mau berhenti baca Quran. Saya pegang Al-Quran saya ada yang kecil, tapi di dalam tas, saya bawa kemana-mana. Jadi saya bilang gini, Allah, saya bilang gini,
Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah hamba sempat lalai kemarin ya Allah, maka kembalikan rasa nikmat membaca Al-Quran tadi ya Allah. Hilangkanlah rasa sedih dalam hati hamba yang kau tanamkan beberapa saat kemudian ya Allah. Hamba nggak mau rasa sedih itu meliputi hari-hari hamba, karena rasanya capek banget. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa, tiba-tiba sedih gitu loh. Capek nggak sih? Sedih itu capek teman-teman semua, capek banget. Apalagi sedih karena memang Allah yang menurunkan rasa sedih kepada kita. Sumpah luar biasa capek banget. Habis itu saya istighfar, langsung saya baca pelan-pelan. Saya pelan-pelan baca, nggak langsung saya tembus ya. Nggak bisa. Jadi pelan-pelan dulu, dikit-dikit. Nanti perlahan nikmat daripada membaca Al-Quran tadi balik lagi. Dan seketika nikmat-nikmat maksiat itu pasti bakalan hilang. Teman-teman semua kalau merasakan nikmat membaca Al-Quran atau nikmat ibadah, itu pasti untuk melaksanakan maksiat itu pasti susah banget rasanya. Tapi sebaliknya, kalau kita udah merasakan nikmatnya maksiat, itu bahkan baca Quran aja males. Bahkan sampai ke taraf futur. Futur itu adalah imannya lagi di bawah kan, lagi down kan. Memang al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu memang naik dan turun. Kita sepakati. Cuman kita bisa kontrol. Kalau kita udah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, itu bahkan kita nggak mau berhenti baca Quran. Dan kita pasti akan selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun kita lagi nunggu, kita lagi misalnya di depan rumah teman, manggil-manggil dia nggak keluar kan, tunggu sebentar ya 10 menit, kita baca Quran. Daripada kita scroll TikTok, buka Instagram, kita buka aplikasi Al-Quran. Kita baca Al-Quran di saat itu. Walaupun setengah halaman, satu ayat, walaupun satu halaman. Karena Allah itu mencintai suatu amalan, adwa muhu wa inqala. Allah itu mencintai sebuah amalan sedikit tapi continue. Istiqomah. Nggak apa-apa kita baca Al-Quran satu halaman satu hari, tapi istiqomah kita sampai bertahun-tahun. Tapi nanti kalau misalnya kita udah membaca Al-Quran misalnya sebulan nih, sehalaman, kita udah merasakan kenikmatan baca Quran, pasti kita ingin nambah lagi. Kayaknya kurang deh sehalaman tuh sehari. Tambah deh coba 2 halaman. Tambah deh 3 halaman. Tambah deh 4 halaman. Sampai kayak gitu. Nah, saya merasakan itu. Makanya itu benar-benar menjadi obat bagi saya. Al-Quran ini benar-benar menjadi obat. Nggak hanya bagian fisik, cuman dalam hati juga. Penyakit jiwa, perasaan, overthinking itu juga. Dan juga teman-teman semua, Al-Quran ini bukan hanya menjadi bacaan yang bernilai pahala dan ibadah, tetapi juga menjadi sebuah healing. Ya, obat bagi jiwa, obat bagi pikiran, rasa, perasaan. Nah, bagaimana cara healing dan menjadikan Al-Quran itu sebagai obat? How? Oke, kita buka surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 24. Ini udah jam berapa? Udah berapa menit ini? Oke, masih ada waktu ya sedikit. Oke teman-teman semua, sudah buka surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 24. Bagaimana cara kita healing dengan Al-Quran? Bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai obat? Ini kayaknya materinya sama seperti yang sebelumnya, cuma saya reminder lagi dengan pengalaman saya, dan juga mungkin ada teman-teman yang baru. Apa? Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka cara pertama, cara yang paling keren, yang paling baik untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, baik itu obat hati, obat fisik, obat segala macam penyakit, yaitu dengan tadabbur Al-Quran. Itu dengan cara kita mentadabburi Al-Quran. So,
Jadi masalah kita sebenarnya di saat sekarang itu, kita tuh mau baca Al-Quran setiap hari mau. Cuman waktu untuk tadabbur tuh nggak ada. Jadi kita harus manajemen waktu teman-teman semua. Harus ada dua hal yang harus kita interaksikan dengan Al-Quran. Yang pertama ya udah tetap membaca, kita baca 1 juz 1 hari, 1 juz 1 bulan misalnya, atau 2 bulan tamat, itu nggak apa-apa, lanjutkan, itu baik. Cuman ada waktu untuk kita tadabbur Al-Quran, harus. Bagaimana cara kita tadabbur Al-Quran? Itu sebenarnya yang paling keren dan yang paling seru adalah ketika kita merasakan sebuah masalah dalam hidup kita cari, enggak, sekarang ada Mbah Google ya. Nah, kita cari di Google. Misalnya kita searching ayat tentang apa ya? Ayat tentang galau misalnya kan. Itu nggak ada. Cari yang lain kok kata-katanya. Ayat tentang riba misalnya, kita mungkin terjebak dengan riba misalnya, atau ayat tentang penyemangat, ayat tentang surga, ayat tentang ini, banyak di Google juga banyak kan. Nah, kita harus mencari ayat-ayat untuk mentadabburi Al-Quran tersebut secara tematik, mengikuti tema, mengikuti apa yang kita rasakan. Itu paling keren banget itu. Jadi misalnya kita lagi merasakan hal tersebut, kita cari di Google ayat tentang ini. Ya udah, kita baca ayatnya, kita pahami kata-kata dan tafsir-tafsir yang ada di Google tersebut. Pastilah mereka tuh juga nggak sembarang bikin kan. Setidaknya adalah menusuk ke hati kita sedikit. Atau cara yang pernah saya lakukan segini. Jadi saya ambil Quran, jadi saya buka. Bismillah, saya buka. Jep, ketemu ayatnya. Pas dengan keadaan kita, pas dengan keadaan saya waktu itu, pas banget. Itu saya lagi pengen pengen nge-reminder tentang keindahan surga. Jadi saya buka, bismillah, langsung keluar surah misalnya ayat-ayat tentang surga gitu loh kan. Nah itu asik. Coba deh teman-teman buka misalnya keluar ya, jadi keluar tentang ayat makanan misalnya kan. Mungkin teman-teman juga ada masalah dengan berat badan mungkin, atau mubazir, atau makannya banyak-banyak, nggak boleh ya. Jadi begitu teman-teman semua ya. Itu cara simpel untuk menjadikan Al-Quran sebagai healing dan obat bagi diri kita. Gitu loh. Oke, teman-teman semua, kayaknya udah jam 9. Mungkin masuk ke sesi selanjutnya, atau sesi apa? Sesi pulang, atau boleh. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kepada Ustaz Sanju yang telah memberikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Baik, memasuki sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Sebelumnya, Afwan Ustaz, apakah pertanyaannya dibatasi beberapa orang saja? Oh iya, boleh batasi aja, nggak apa-apa. Takutnya nanti waktunya nggak cukup. Baik teman-teman, pertanyaannya hanya dibatasi 3 orang saja ya. Baik, silahkan ingin bertanya. Ini ada pertanyaan Ustaz, apakah izin untuk membacakannya? Iya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, saya Iman, saya lagi down, ada rasa malas untuk beribadah.
khususnya baca Al-Quran. Namun tetap saya paksakan untuk baca Al-Quran, Kak. Tapi tetap saja pas baca Al-Quran rasanya saya hanya sekedar membaca tanpa adanya rasa tersentuh di hati. Nah, pertanyaannya gimana cara mengembalikan dalam membaca Al-Quran, Kak? Dan gimana cara mengembalikan rasa agar hati kita tersentuh saat membaca Al-Quran? Baik. Seperti yang saya katakan tadi, ini langsung dijawab boleh? Oke, seperti yang saya katakan tadi, memang pada dasarnya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun teman-teman semua. Itu adalah fitrahnya manusia. Jangankan hanya kita, para sahabat dulu di zaman Rasulullah itu ada yang imannya naik dan turun. Jadi suatu ketika ada sahabat yang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku entah kenapa kalau aku dekat dengan kau ya Rasulullah, aku merasakan imanku lagi naik, semangat ibadahku luar biasa meningkat banget, dan aku ketika dekat dengan engkau ya Rasulullah itu seolah-olah surga tuh kelihatan gitu loh, saking tingginya imannya. Terus kemudian dia bilang, tapi ketika aku balik ke keluargaku, aku pulang, aku jauh dari engkau ya Rasulullah, itu imanku turun, kayak semangat ibadah itu berkurang, bahkan hilang. Itu bagaimana caranya Rasulullah? Apa kata Rasulullah terhadap aduan seorang pemuda ini, sahabat ini? Kata Rasulullah gini, kalau misalnya keadaan kamu sama seperti keadaan saat dekat denganku, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Jadi nggak mungkin seseorang itu imannya itu di atas terus, nggak mungkin. Kalau misalnya seseorang itu imannya di atas terus, maka malaikat akan berjabat tangan dengannya. Saking mulianya orang tersebut. Jadi apa kata Rasulullah? Sa'atan fasa'atan. Jadi ada kalanya iman itu naik, ada kalanya iman itu turun. Itu kita sepakati dan itu adalah fitrahnya manusia. Kemudian bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, setelah futur tadi, terus kita baca Quran, nggak ada rasanya. Begitu ya. Memang awal-awal kalau setelah melakukan maksiat, atau misalnya kita jauh dari Allah, itu cara mengobatinya ya kita membiasakan ibadah terus lagi. Caranya kita membiasakan ibadah, membiasakan baca Al-Quran, sampai dengan nanti kita menemukan kenikmatan itu kembali. Itu pasti Allah balikan. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau misalnya kita biasakan lagi, kalau misalnya kita istiqomahkan lagi, dan jangan merasa itu nggak penting ya, dan jangan merasa kayak udahlah rasanya nggak ada jadi nggak usah baca Quran. Kan kata Rasulullah kalau satu huruf baca Quran itu mendatangkan 10 kebaikan, ya kan? Kalau misalnya kita baca Al-Quran satu halaman, udah berapa kebaikannya itu? Mungkin kita bisa pandang dari sisi tersebut. Mungkin dengan kita baca Al-Quran kayak gini, kita bakalan dapat kebaikan, entah itu dari Allah, entah itu nanti Allah turunkan melalui seseorang, atau hal-hal yang lain. Jangan dipandang dari nggak ada rasanya. Gak apa-apa, baca aja terus Al-Qurannya itu, sampai dengan Allah nanti kembalikan nikmat dari membaca Al-Quran tersebut, gitu. Pokoknya semangat terus baca Al-Qurannya, jangan males. Oke? Gitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Kak, aku Sita dari Ashbu 2. Aku mau nanyakan, hampir setiap hari setelah subuh baca Al-Waqiah dan setelah Isya baca Al-Mulk, tapi belum ngerasa nyaman atau ngerasa belum ada efek apa-apa. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, ini kurang lebih sama ya kayak yang tadi ya. Memang kalau nikmat dari membaca dan mungkin nanti apa sih kayak efeknya yang belum kerasa ya. Memang efeknya mungkin ya bisa jadi nggak kerasa di dunia, ya. Mungkin di dunia ini memang nggak kerasa. Mungkin Allah tangguhkan. Mungkin gini teman-teman semua, kalau kita baca Quran itu kan dalam bentuk itu bisa disebut juga dengan kita zikir sama Allah, zikir dan juga berdoa. Nah Allah itu mencintai hamba-hambanya dan suka mendengar suara-suara hambanya yang berzikir dan mungkin berdoa. Allah tuh suka banget. Jadi kalau misalnya kita berdoa sekarang, kita baca Quran sekarang, nggak kerasa efeknya, mungkin Allah lagi menangguhkan. Kayaknya karena hambaku minta ini, tapi doanya itu indah banget. Mungkin nanti deh seminggu lagi aku kabulkan, mungkin kata Allah.
Atau mungkin sebulan lagi aku kabulkan, kata Allah. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi nanti aku berikan rasa kenikmatan biar dia istiqomah terus, gitu loh. Biar dia doa terus. Karena aku suka banget dengan suaranya, aku suka banget dengan hambanya. Allah itu suka kalau hambanya itu meminta dan mungkin baca Quran, apalagi dengan suara yang lembut dan bagus, seperti Nabi Daud. Itu Allah suka banget. Allah cinta banget dengan tersebut. Ya, jadi misalnya kalau kita belum ngerasain efeknya, atau mungkin sebenarnya efeknya itu ada, cuman kita berharapnya terlalu lebih mungkin. Ya, mungkin kita pengen baca Al-Waqiah kita dapat rezeki, cuman rezekinya nggak ada. Bisa jadi rezekinya dalam bentuk kesehatan, bisa jadi rezekinya dalam bentuk teman yang soleh dan soleha, bisa jadi rezekinya dalam bentuk hal-hal yang lain yang nggak kita sangka. Kadang kita meminta sesuatu mungkin belum pas waktunya, jadi Allah tunda dulu. Kayak gitu teman-teman semua. Jadi pokoknya istiqomah aja untuk mengamalkan sebuah amalan yang teman-teman yakini itu nggak apa-apa. Semangat aja terus. Pokoknya nanti pasti bakalan menemukan titik di mana indah dan nikmatnya beribadah tersebut. Gitu. Semangat. Baik, Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, membaca Al-Quran kan juga ada adab-adabnya, tapi kenapa kebanyakan orang membaca Al-Quran dengan cara tidur dan lain-lain sebagainya? Oke. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik itu ya dengan mungkin mengambil wudhu, menutup aurat, mungkin bagi teman-teman yang pakai mukena, menghadap kiblat, itu adalah sebaik-baik dan seafdalnya kita membaca Al-Quran. Tapi kalau masalahnya bagaimana kalau ada orang yang baca Al-Quran ketika tidur? Memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasanya ingatlah aku di waktu baik kalian berdiri, berjalan, berlari, tidur, berbaring, dalam keadaan apapun ingat teruslah aku. Dan Al-Quran itu kan juga diturunkan dalam bentuk zikir, dzikr, ya. Al-Quran itu disebut di dalam Al-Quran sendiri juga dalam bentuk zikir. Nah, zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi dalam keadaan apapun kita boleh mengingat Allah. Sebaik-baiknya berucap adalah zikir kan. Jadi kalau misalnya lagi tidur baca Al-Quran nggak apa-apa. Lagi rebahan itu baca Al-Quran nggak apa-apa. Lagi mungkin berjalan baca Al-Quran nggak apa-apa. Tapi seafdol-afdolnya yang untuk aurat. Buat teman-teman akhwat juga baca Quran kalau nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi di dalam kamar ya, hanya kalian dan Allah yang ada misalnya. Jangan di depan orang ramai, nggak boleh. Oke? Jadi memang ada adabnya, sebaik-baik adab ya wudhu, pakai mukena buat teman-teman yang menutup aurat dengan baik lah dan menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya lagi tidur boleh, nggak jadi masalah. Jadi jangan menyalahkan orang yang baca Quran lagi tidur ya. Mungkin dia lagi capek untuk duduk, jadi dia tidur. Oke, sedangkan kita yang sehat-sehat aja malah nyalahin dia nggak baca, yang baca Quran kayak gitu. Kita nggak baca Quran. Jadi balik lagi ke diri kita ya. Oke. Baik, Masya Allah, yang tadi dijawab oleh Ustaz Sanju. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kita semuanya.